Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 9 bab 1, yaitu materi meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun kompetisi dasarnya memahami makna iman kepada hari akhir. Kegiatan kali ini mari kita simak dan dengarkan tayangan video. Seluruh makhluk atau ciptaan Allah di alam semesta ini tidak ada yang abadi. Semuanya akan mengalami kematian dan kehancuran. Seluruh kehidupan dan kehancuran seluruh alam semesta disebut dengan hari kiamat atau hari akhir. Hanya Allah SWT yang mengetahui waktu terjadinya hari akhir. Seorang muslim harus beriman kepada hari akhir. Untuk itu, pada subbab ini dijelaskan makna iman kepada hari akhir serta hal-hal yang berkaitan dengan hari akhir. Perhatikan tayangan berikut sehingga kalian akan dapat memahami hari akhir. Deep Impact juga menayangkan tema yang sama. Gelombang tsunami akibat jatuhnya meteor ke laut mampu menggulung seluruh kota. Skenario film ini bukanlah sekedar khayalan, sebab bumi kita memang selalu menghadapi beragam bahaya seperti ini. Iman kepada hari akhir berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran yang dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kedatangan hari akhir dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran yang menjelaskan hari akhir yaitu sebagai berikut. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. 3 metode ulama membagi tanda kiamat. Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. 1. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, sesuai yang diberitakan Rasulullah SAW. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau, ditaklukannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. 2. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. 3. Tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Ghufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi SAW yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat samawiyah atau tanda langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW, ukuran hilal membesar,
sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1, termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa, dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Ketiga, metode pembagian berdasarkan tingkat kedahsyatannya dan seberapa jauh dia disebut kejadian luar biasa. Berdasarkan pembagian ini, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat sugro atau kecil. Itulah kejadian yang menjadi tanda kiamat dan sudah lama terjadi sejak masa silam, sehingga orang menganggapnya masih dalam taraf normal. Seperti orang berlomba-lomba meninggikan bangunan, merebaknya kebodohan, banyaknya gempa bumi, dan seterusnya. 2. Tanda kiamat kubro atau besar, yaitu kejadian luar biasa yang hanya akan terjadi ketika mendekati kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, termasuk terbitnya matahari dari barat. Di antara ulama yang membagi tanda kiamat dengan metode semacam ini adalah Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengatakan, tanda kiamat tersebut ada yang besar dan ada yang kecil. Tanda kiamat kecil atau sugro, sebagian besar telah terjadi. Sementara tanda kiamat kubro atau besar telah nampak ciri-cirinya. Al-Ba'ats wa An-Nusyur. Demikian, Allahu a'lam. Setelah tanda-tanda besar hari akhir muncul, peristiwa hari akhir akan terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan mempelajari macam-macam kiamat. Kiamat dibagi menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kejadian kiamat kubro digambarkan dalam Al-Quran. Peristiwa hari akhir dalam Quran Surat Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Az-Zumar, dan Quran Surat Al-Muzammil. Setelah melihat tayangan, kemudian mengetahui gambaran tentang hari akhir, serta mengetahui macam-macam hari akhir, maka tugas kalian adalah mendiskusikan dan mengidentifikasi sejauh mana pemahaman kalian terhadap iman kepada hari akhir dengan menjawab pertanyaan berikut. Sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.